Oke dulur semuanya, konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya intro, bodo amat simple. Jadi nyambung dari video kemarin ya, yang tentang sharing tentang Minori. Di video sekarang saya cuma mau sharing ya tentang tes tahap pertama di Minori. Tesnya ada apa aja. Jadi untuk tes ini pertamanya kita harus daftar dulu lewat web ya, lewat web Minori, web resminya, daftar online. Jadi nanti linknya ditaruh di bawah ya, di deskripsi untuk yang minat daftar. Terus sebelum mulai tes tahap pertama itu kan biasanya kita dapat SMS ya, panggilan SMS untuk jadwal tes. Jadi eh, usahakan kita pakaiannya pakaian rapi ya, pakai pakaian rapi gitu, hitam putih, rambut juga dipotong lah, potong rapi sebelum ikut tes. Nah, sebelum masuk kantor kita nunjukin dulu ya bukti apa, bukti panggilan tes yang dikirim dari Minori itu. Kita tunjukin ke bagian rekrutmennya. Nah, sebelum masuk ruang tes, kalau kemarin itu saya dites buta warna ya, jadi per orang gitu. Sebelum masuk ruangan itu dites buta warna. Jadi kalau misalnya yang berhasil langsung masuk ke ruangan. Terus kalau misalnya udah ini ya, udah di ruangan semua, biasanya nggak langsung mulai tes gitu. Orang apa, bagian rekrutmennya ngejelasin dulu tentang Minori, terus diliatin apa kegiatan selama di Minori ada apa aja, terus tentang pemagangan ke Jepang semua dijelasin, itu tentang pembayaran juga. Jadi nggak usah khawatir gitu, nggak usah takut. Nah, kalau misalnya udah paham dan apa, ada yang mau mengundurkan diri gitu, jadi maksudnya mengundurkan diri itu nggak mau ikut tes gitulah, boleh langsung keluar gitu. Oke, kalau misalnya udah dijelasin gitu kan ya, langsung kita untuk tes yang pertama itu. Kalau kemarin biasanya tes ini, tes psikotes biasa ya, kayak psikotes kayak tes PT gitu, di PT-PT di Cikarang di sini di Indonesia, kayak gambar kayak gini nih. Ini cuman contoh aja ya, maksudnya bukan soalnya kayak gini, cuman contohnya kayak gini. Saya juga punya buku psikotes, cuman ini buku udah buluk pisan mungkin ini dari zaman Naruto mau ujian Chunin. Waktu tes di Minori yang tahap pertama itu kan, yang pertama ada tes sinonim antonim ya, yang persamaan kata gitu. Terus tes kepribadian, tes logika yang tadi, yang gambar tadi itu. Ada matematika dasar. Matematika dasar biasanya kalau kemarin itu saya 20 soal kalau nggak salah ya, kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu, pecahan, nominal, desimal, sama apa ya ini, tes Kraepelin. Jadi kalau yang misalnya belum tahu Kraepelin itu kayak gimana, kayak gini contohnya. Tes koran gitu kan, biasanya di PT-PT lain juga ada tes kayak gini ya sebelum masuk perusahaan. Jadi cara cara ngerjainnya itu kita ngejumlahin dari atas ke bawah. Untuk waktunya itu ditentuin sama pengawasnya.
Jadi kalau misalnya disuruh pindah gitu waktu ngerjain Kraepelin, suruh pindah ya pindah gitu. Habis Kraepelin itu kalau kemarin tuh ada tes ini gambar. Gambar manusia, gambar pohon, sama gambar rumah. Nah, diusahain waktu kita ngegambar itu nggak usah bagus-bagus gambarnya, asal jelas. Jadi kan nanti di bawah gambar itu dikasih keterangan ya, nama siapa, usia berapa tahun, terus visi apa visi kelebihan kekurangan, sama keterangan gitu. Keterangan gambar itu tuh apa sih? Kan lagi gambar orang lagi megang toolbox atau apa perkakas gitu kayak obeng gitu kan. Misalnya tuh orang lagi ngapain. Nah, terus ada tes gambar pohon. Nah, untuk gambar pohon itu yang dilarang itu gambar pohon pisang, gambar pohon kelapa, sama gambar apa ya, pohon singkong itu jangan kan. Apalagi pohon toge aja. Nah, habis tes gambar itu kan ada tes rumah. Nah, kalau gambar rumah ya, untuk tes gambar rumah, iya sebisa mungkin nggak usah terlalu bagus lah gambarnya, asal jelas gitu keterangannya nanti. Soalnya waktunya singkat, jadi nggak usah detail gitu nulis, nggak usah, asal jelas keterangannya, maksud dari gambar tersebut tuh apa. Nah, kan tes itu dari jam 8 ya, jam 9 lah, dari jam 9 sampai jam 12. Nah, jam 12 itu kita istirahat dulu, istirahat makan, sholat, nanti dilanjut lagi jam 1. Nah, di jam 1 itu ada tes fisik. Biasanya kan kita di panggilan itu ditulisnya di keterangan suruh bawa baju olahraga gitu. Nah, itu untuk tes fisik di jam 1 siang. Untuk sebelum tes fisik kita dicek ini dulu, dicek tinggi badan, berat badan. Untuk tinggi badan itu kalau nggak salah nih ya, maksimal untuk laki-laki 168 apa ya, atau 165. Untuk perempuan tuh 160 kalau nggak salah itu juga ya. Nanti bisa dilihat lah di persyaratan di webnya ada kan. Terus untuk yang berkacamata juga tergantung perusahaannya gitu. Kalau misalnya perusahaan yang mengizinkan pakai kacamata itu nggak masalah. Tapi kemarin waktu saya tes mata itu ya, yang minus itu, yang pakai kacamata juga ada sih, diperbolehin. Habis tes mata, terus kita tes ini push up. Waktu kemarin itu saya tes kan berpasang-pasangan ya sama temen. Jadi untuk push up itu, yang pertama push up minimal 35. Lebih banyak lebih baik, itu bisa buat nilai tambah gitu ya. Yang kedua ada tes sit up sama 35 juga. Yang ketiga ada tes kelincahan. Kalau kelincahan itu jadi kayak kita lompat gitu, ngelompatin lantai kiri kanan tengah, kiri kanan tengah gitu sampai 35 kali gitu. Untuk waktunya itu biasanya ditentuin sama pengawasnya gitu ya. Terus yang terakhir kayaknya ada tes lari di lapangan gitu. Abis tes, nah kan tesnya itu kalau kemarin tuh sampai sore ya. Abis tes kita biasanya nanti nunggu pengumuman berikutnya untuk interview internal. Nah, interview internal itu biasanya sama HRD dari Minori. Nah, itu tes tahap kedua itu interview internal. Nah, untuk
tes tahap ketiga ada interview user. Kalau interview user itu sama orang Jepangnya langsung, sama pihak Jepangnya. Jadi ada 3 seleksi gitu. Nah kalau untuk bagian scaffolding, scaffolding itu abis selesai tes internal, biasanya kita tes praktek nanti. Jadi praktek dulu, jadi pengenalan scaffolding itu apa, terus latihan ngangkat scaffolding itu kan ya, itu kan lumayan berat ya untuk yang bidang scaffolding itu tesnya tes prakteknya itu 2 kali gitu untuk yang scaffolding. Tapi gimana ininya sih, gimana bagian rekrutmennya, habis itu langsung tes user, nanti ada panggilan untuk ikut tes user. Nah untuk interview mungkin nanti kita sharing lagi ya di video selanjutnya, takutnya kepanjangan. Nanti kita sharing lagi lah tipsnya apa gitu kan. Oke, kalau misalnya video ini bermanfaat, boleh dibagikan ya ke grup tuh. Jadi biar orang yang lagi nyari-nyari info tentang apa tes magang ke Jepang gitu bisa tahu apa aja tesnya gitu. Jadi sebelum tes itu kita punya persiapan lah, jadi nggak terlalu polos, biar hasilnya maksimal. Intinya niat, yakin, sama doa, itu aja, sama restu orang tua. Kalau nggak direstuin juga percuma gitu. Jangan lupa diklik tombol like-nya ya, sama di subscribe biar nggak ketinggalan info selanjutnya. Oke, cukup ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Arigatou gozaimasu.